kembali lagi dalam materi baru tentang translasi, refleksi, dan dilatasi. Ini semua adalah bab tentang transformasi geometri. Itu akan mengulasnya, menjelaskan secara lengkap mengenai translasi seperti apa, refleksi, dan dilatasi. Nah, kita lanjut pada materi translasi ini ya. Secara pengertian dasar, translasi adalah perpindahan atau pergeseran setiap titik dalam arah dan jarak yang sama. Kalian misalkan memindahkan meja, cuman di sini kebanyakan ya itu kita misalkan menggeserkan bidang, asalnya dari sini dan dipindahkan menjadi sini. Seperti kalau dalam contoh sehari-hari misalkan memindahkan meja, memindahkan lemari, itu kan ada posisi asal, kemudian posisi akhirnya seperti apa. Nah, kurang lebih misalkan itu contoh translasi dalam bentuk sehari-hari. Tapi misalkan kita bisa lihat supaya lebih terukur, kita bisa melihatnya pada suatu bidang kartesius. Misalkan ini titik A, ini adalah sebetulnya sebuah segitiga ya. Segitiga ini segitiga asal, segitiga ABC, kemudian ditranslasikan atau digeser menjadi ke atas. Nah, kalau kita amati di sini kan ada titik A, satu titik saja kita amati. Titik A itu adalah koordinatnya. Koordinat titik A itu adalah di sini kan? Di sini, yaitu di titik 3, -1. Kita mau dituliskan ini. A itu sama dengan 3, -1. Lihat 3-nya itu adalah X ya, kemudian -1-nya itu adalah ke bawah ya. Ini koordinat titik A, koordinat titik A di sini 3, ini kan 3 sini 3, kemudian -1 sini. Kemudian A aksennya atau A akhir hasil dari pergeseran adalah ada pada koordinat berapa? Ini A-nya kan? A-nya ada pada koordinat negatif 1,4. Lebih jelas tuliskan negatif 1,4. Sehingga dapat dilihat berarti pergeserannya itu berapa pergeserannya. Nah, kita akan menghitung translasinya kalau dari gambar sejauh digesernya kan ke sini berapa? 1, kemudian 2, 3, 4 ya. 4 ke kiri, artinya kalau ke kiri itu berarti negatif 4. Artinya digeser ke kiri. Kemudian setelah digeser ke kiri ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah itu digeser ke atas sejauh 5 cm. Sehingga kalau dirumuskan 3 - 4 itu adalah -1, -1 tambah 5 adalah 4. Nah, mungkin kalau dilihat dari titik koordinat mungkin perhitungan translasi seperti ini. Lanjut, sehingga di sini memunculkan rumus translasi. Ini adalah untuk pergeserannya ya, atau hasil akhirnya. X aksen itu adalah X atau titik awal, ini adalah
eh, translasinya. Dan kemudian untuk Y aksen atau hasil akhir translasi, koordinat Y awal ditambah dengan translasi. Seperti ini contohnya. Titik A, di sini titik A pada koordinat 2,3, kemudian ditranslasikan, titik A 2,3 ditranslasikan dengan hasil akhir A aksen yaitu 9,11. Maka translasinya adalah di sini digeser sejauh 7 satuan searah sumbu X. Misalnya kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7 satuan digeser lagi ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, digeser 8 satuan. Sehingga di sini 2 ditambah 7 menjadi 9. Kemudian 3 ditambah 8 itu menjadi 11. Nah, seperti itu perhitungan untuk translasi. Nah, seperti ini ya, ada contoh soal. Titik A 5,-2 ditranslasi oleh P negatif 3,1. Tentukan koordinat bayangan. Berarti seperti tadi, cara menentukan hasil akhir translasi atau di sini istilahnya koordinat bayangan titik A. X aksen, Y aksen itu didapat dari, nah kalian tuliskan titik awalnya 5-2, kemudian kalian tinggal tambahkan koordinat translasinya atau jumlah translasinya. Lalu kalian tambahkan 5-3 adalah 2, min 2 tambah 1 adalah min 1, sehingga jawabannya adalah 2, min 1, yaitu option yang. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah sebuah cermin ya, atau pencerminan, sehingga di sini akan mempunyai bayangan. Misalkan ini lihat, kalau kita bercermin ya, biasanya kan ada bayangan yang ada di hadapan kita. Nah ini, kalau ini adalah sumbu cermin, ini adalah benda, sehingga ketika dicerminkan akan muncul bayangan. Begitupun ini sumbu cerminnya yang berbeda, ini mendatar, sehingga ini orang ya yang ada di atas, kemudian dicerminkan, mengalami pencerminan maksudnya, kemudian ada bayangan. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis refleksi ini berdasarkan sumbunya. Kalau sumbu X, nah kenapa menjadi materi seperti ini? Nanti penjelasannya di slide berikutnya. Kemudian berdasarkan sumbunya juga ada yang dicerminkan terhadap sumbu X, ada yang dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian karena ada yang dicerminkan terhadap yang lainnya ya, misalkan garis Y sama dengan X, terhadap Y sama dengan min X, terhadap titik 0 dan berikutnya ya. Kemudian ini kita abaikan saja dulu karena ada penjelasannya untuk slide berikutnya. Nah, contoh misalkan kita akan bahas pencerminan terhadap sumbu X dan Y terlebih dahulu sebagai sampel, nanti kalian bisa mengikuti pola yang ada. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah koordinat. Ini titik A yang titik A dengan koordinat ini. Nah, ini salah ya. Titik A misalkan koordinatnya adalah A, B, ini diperbaiki, bukan negatif. A, B, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, sehingga jarak pencerminannya kan sama. Nah, sehingga A aksen atau hasil akhir otomatis ada di bawah. Kita lanjutkan.
sini A, B dicerminkan terhadap sumbu X sehingga hasil akhirnya yaitu adalah A-nya adalah tetap, kemudian B-nya menjadi negatif. Jadi negatif. Nah, di sini didapatkan rumus ya. Jadi A, B dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan sebuah bayangan A aksen, di mana A aksennya itu adalah di sini sebetulnya ya kesimpulannya A min B. Nah, ini A min B ini didapat dari suatu matrik ya, perkalian matrik dengan titik asalnya. Jadi kan gini, kalau perkalian matrik kan 1 kali A ditambah 0 kali B ya, A. Kemudian 0 kali A minus 1 kali B adalah min B. Jadi matrik ini muncul karena tadi pencerminan tadi ya. Jadi ini bisa dikatakan cara lain dengan menggunakan matrik. Kemudian berikutnya misalkan ini adalah A, B. Nah, ini sumbu cerminnya adalah sumbu Y. Dicerminkan, maka benda otomatis akan di sini. A aksennya adalah yang berubah min A, sedangkan B-nya tetap. Sehingga bayangannya adalah sini kan min A, B. Nah, didapat kalau dengan perkalian matrik yaitu koefisiennya ini min 1 kali A adalah min A, 1 kali B adalah B. Nah, kalau ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, ini misalkan garis Y sama dengan X ya. Kalau bendanya di sini, kemudian dicerminkan akan menjadi di sini di B, A. Sehingga ini juga memunculkan perkalian matrik yaitu dengan dikalikan 0110, tapi yang utamanya adalah di sini. Jadi kalau kalian bisa langsung tahu, bisa atau tergambar langsung saja. Kalau misalkan A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, langsung saja B, A. Tidak usah pakai matrik, tidak apa-apa. Ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini di sini sumbunya, asalnya benda di sini, kemudian cerminnya di sana. Nah, selanjutnya kalian bisa menggunakan pola yang sama. Silakan bisa dipelajari beberapa cermin dengan sumbu. Nah, ini silakan dipelajari juga. Nah, polanya sama. Ini Ibu contohkan satu misalkan ya. Titik A memiliki koordinat 3,5. Tentukan koordinat hasil pencerminan terhadap Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Ya, kalian masukkan saja ke dalam rumus seperti ini pembahasannya. A, B, ini titik awal benda. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, di mana rumusnya ini BA. Berarti pencerminannya adalah 5,3. Kemudian yang kedua, kalau 3,5 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka hasil pencerminannya ini. Jadi terbalik min B, min A. Sehingga kalian rubah saja seperti itu. Sekarang dilatasi ya. Apa itu dilatasi? Dilatasi itu bisa dikatakan perbesaran atau pengecilan suatu objek. Misalkan ketika kalian meniup balon ya, asalnya kecil bisa menjadi besar. Kemudian ada juga pengecilan. Nah, bisa kita lihat ya. Contohnya misalkan di sini dilatasi titik A, B terhadap pusat. Nah, di sini berarti titik A yang A, B mengalami pembesaran ya. Pembesaran atau perpanjangan yang tadinya di sini menjadi lebih panjang. Artinya mengalami pembesaran sebanyak beberapa kali ya, atau kita sebutkan koefisiennya M, bisa dituliskan dalam matrik ya, sehingga
Kalau misalkan pembesarnya 2 kali, berarti 2 kali semula, atau 2 kali M, atau 2 kali B, gitu, 2 kali A, misalkan 2 kali B. Nah, cuman ini ada yang berbeda. Kalau pusatnya tidak di 0,0 atau di suatu titik, yaitu titik K, L, maka cara mencari pembesarannya atau hasil akhirnya adalah tinggal kalian kurangi saja A min K, B min L ya, ditambah K, L. Nah, bisa kita lihat contohnya. Nah, misalkan ini. Tentukan bayangan titik 9,3 oleh dilatasi O di sini adalah pada pusat 0,0. Di sini akan didilatasi sebesar 1/3 kali. Sehingga kalian tinggal kalikan saja pembesarannya. Seperti kalian misalkan ingin membuat suatu benda 2 kali lipat dari semula. Artinya benda tersebut dikalikan saja ukurannya sebanyak 2 kali lipat. Nah, ini juga sama. K-nya itu adalah dilatasinya sebanyak 1/3 ukuran ya. Kemudian X-nya adalah 9, 3 tinggal kalikan. Ya, jadi maka bayangannya adalah di 3,1. Nah, mungkin itu saja ya untuk materi geometri. Silahkan kalian perdalam agar lebih memahami. Sampai jumpa, terima kasih.